Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari dengan NIM 1905155474 dari kelompok 13 dengan anggota 2 orang teman saya, Nursici Diniah dan Rizka Adelia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Baik, materi yang akan saya presentasikan adalah gangguan berbicara. Secara medis diungkapkan oleh Siddhartha tahun 1984 bahwa gangguan berbahasa dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Kedua, gangguan berbicara psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan ataupun perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini terdapat menjadi 4. 1. Gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali dan terputus-putus. Meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. 2. Gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara yang menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini ditandai dengan suara yang serak atau hilang tanpa kelainan semantik dan sintaksis. 3. Gangguan akibat faktor lingual. Gangguan pada penderita ini itu terdapat pada lidah yang sariawan atau terluka atau terasa pedih kalau digerakkan. Maka untuk mencegah rasa pedih ini dalam berbicara, penderita sebaiknya lebih mengurangi berbicara. 4. Gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Misalnya pada orang sumbing menjadi bersengau atau bindeng. 2. Gangguan akibat multifaktorial. Pada gangguan ini terdapat 3 macam akibat. Yang pertama, berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sulit dipahami. 2. Berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. 3. Berbicara mutis. Penderita gangguan mutis ini tidak dapat berbicara sama sekali, bahkan sebagian dari mereka dianggap bisu. Gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara karena mungkin lebih tepat jika disebut dengan variasi cara berbicara yang normal tapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Ada 4 gangguan pada psikogenik ini. Pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak melakukan karena ingin dimanja, dapat kepada orang tuanya ataupun kepada sanak famili. 2. Berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan, yaitu dengan melakukan gerakan bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol dan gemah-gemulai. 3. Berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama dan kata-kata berikutnya. 4. Berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolalia, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain, tetapi sebenarnya latah adalah sebuah sindrom.